Kita masih berada di bab yang ke-16, babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah dari Nabi SAW dan juga dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan berusaha untuk menjaga perintah, anjuran serta sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan adab-adab yang diajarkan di dalam Islam. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-8. Kita masuk ke hadis yang ke-8 dari bab ini adalah hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, masali, perumpamaanku, wa masalukum, dan kalian. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan antara Nabi SAW dengan umatnya, terkhusus pada saat itu yang menjadi lawan bicara beliau adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ini hadisnya umum, wa masalukum, dan perumpamaan kalian, maksudnya adalah seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kama sali rajulin, perumpamaannya adalah seperti seorang laki-laki, au qadanaran, yang menyalakan api, mungkin lilin atau api unggun atau apa saja. Faja'ala janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Jadi ada binatang yang kalau melihat cahaya dia akan mendekat. Apa wadah kita arahnya itu? Laron ya. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan antara beliau dengan umatnya atau sebagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Adalah sebagaimana seseorang yang menyalakan api di tengah kegelapan, kemudian setelah itu mendekatlah binatang-binatang yang berusaha untuk mendekati cahaya. Tapi binatang-binatang tersebut, binatang-binatang kecil yang melihat cahaya, kemudian setiap kali melihat cahaya kemudian mereka mendekat, mereka tidak sadar bahwa setiap kali mereka mendekat ke api yang dinyalakan oleh orang tersebut, maka mereka akan terbakar. Kata Nabi SAW, maka begitulah perumpamaan. Waqad yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bi hujasikum 'anil nar. Dan laki-laki yang menyalakan api tadi itu selalu berusaha untuk menjauhkan binatang-binatang yang mendekat, supaya binatang-binatang yang mendekat tadi yang mengira api itu adalah cahaya yang biasa, itu tidak mati terbakar di dalam api tersebut. Maka kata Nabi SAW, perumpamaanku adalah seorang laki-laki yang berusaha menjauhkan kalian dari api tersebut. Nah, begitulah Nabi SAW terhadap umatnya, berusaha untuk mengajarkan umatnya kebaikan agar jangan sampai umatnya itu terjerumus ke dalam siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW lanjutannya, aku mengambil hujasikum, itu semacam seperti apa, ikat pinggang atau bagian, ini bagian apa nih? Kalau bagian tapi wadah kita tuh warna apa yang baik apa? Nah, bagian lipatan sarung itu. Atau apa sih? Mungkin sapu atau bagian yang terkencang dari bagian pinggang kalau kita pakai celana atau sarung. Kata Nabi SAW, aku umpama seseorang yang memegangi bagian tersebut, bagian yang terkuat yang bisa dipegang dari tubuh seseorang kalau dia pakai celana atau kalau dia pakai baju. Ya. Kenapa Nabi SAW tidak mengambil perumpamaan yang lain? Karena kalau misalnya pegangnya di baju bisa jadi robek. Maka Nabi SAW mengambil perumpamaan yang terkuat dari apa yang dipakai oleh seseorang. Kata Nabi SAW, perumpamaanku adalah sebagaimana seseorang yang berusaha untuk menangkap orang yang menggunakan pakaian tadi untuk jangan sampai dia terjerumus ke dalam api tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wa antum tafallatuna min yadayya, dan sebagian dari kalian berusaha justru malah menjauh dari tangan, berusaha justru malah mendekat ke api tersebut, dan berusaha untuk supaya tidak mendekat ke tangan Nabi SAW yang menangkap orang-orang yang berusaha untuk jatuh ke dalam api tersebut dan diselamatkan oleh Allah. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat indah sekali, Pak. Nabi SAW itu, Pak, kasih perumpamaan kita satu, Pak. Ini maknanya perumpamaan satu, bahwa seluruh yang diajarkan oleh Nabi SAW itu semuanya bagus, dan semuanya tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Satu.
Yang kedua dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita bahwa ada banyak dari kalangan umatnya yang tidak suka terhadap ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan yang baik malah cari yang lain. Diajarkan yang baik malah cari yang lain. Makanya kata Nabi SAW, wa antum tafallatuna min yadayya. Justru sebagian dari kalian yang ingin aku selamatkan malah menjauh. Ini diantara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini semuanya baik, dan itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari api neraka dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menjauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jangan menjauh dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena seseorang yang menjauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW umpama orang yang tidak mau diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan jatuh ke dalam api tadi. Nah, ini hadis yang disertakan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan bagaimana seseorang itu seharusnya menyadari bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk di antara yang akan menyelamatkannya kelak, khususnya pada saat dia di hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Hadis sama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bi la'til asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengajarkan kepada kita, kalau selesai makan itu usahakan untuk habis apa yang ada di tempat makan kita. Jadi jangan bersisa, jangan ketinggalan. Kecuali yang memang karena mau dimakan, tulang itu jangan dipaksa untuk makan. Oh harus habis pokoknya. Nabi menyuruh kita menghabiskan makanan. Ya kalau misalnya karena mau dimakan, jangan dimakan. Tulang, karas, sakit, gigi biar dimakan, jangan dipaksa. Maka Nabi SAW mengajarkan sampai kepada jangan sampai ada makanan yang tersisa. Makanya di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala menyebutkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjilat jari jemari kita yang kita gunakan untuk makan, agar jangan sampai ada makanan yang tersisa. Bahkan kalau perlu. Jadi apa yang kita makan atau tempat yang kita makan, di sini disebutkan piring atau nampan, itu dijilat. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Karena kata Nabi SAW, ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Sesungguhnya kalian tidak tahu dari mana, butiran yang mana atau bagian makanan yang mana yang akan mendatangkan keberkahan dari kalian, keberkahan dari Allah SWT. Karena yang kita cari dari makanan itu berkahnya. Kalau makanan itu berkah, maka dia akan bisa membuat kita rajin di dalam beribadah. Dia akan bisa membuat kita misalnya bagus di dalam berkata. Dia akan bisa membuat kita misalnya taat kepada orang tua. Itu kalau makanan itu berkah. Jadi di antara sebab seseorang itu menjadi baik adalah makanannya makanan berkah. Dari mana kita tahu? Itulah kenapa Nabi SAW menyebutkan orang yang makanannya haram, itu doanya sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka dia lebih cocok untuk tinggal di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makanan yang masuk ke dalam diri kita itu yang dicari adalah berkahnya. Sehingga dengan makanan tersebut kita bisa menguatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa sampai Imam Nawawi menyertakan hadis ini? Karena ini hadis bahkan semenjak dahulu ini banyak yang mengingkarinya, Pak. Mengajar mereka dan menjilati piring. Maka Imam Nawawi menyertakan hadis ini untuk memberikan contoh kepada kita, ini loh. Kira-kira kita merasa jijik sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi tentu saja ini harus dilihat juga keadaannya. Kalau misalnya memungkinkan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya menjilatinya itu terlalu justru malah membuat orang lain misalnya tidak nyaman,
misalnya pian di sarwan makan, kemudian pian tidak, kemudian justru itu malah membuat sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan begitu cara penerapan. Jadi kalau memungkinkan, dan kalau misalnya dalam keadaan misalnya orang yang melihat itu tidak terfitnah, karena misalnya sebagian orang tidak tahu terhadap sunnah ini. Justru ketika mereka melihat apa itu, nah mungkin perlu ada dijelaskan terlebih dahulu. Kalau biasa menjilat tangan kan itu sesuatu yang biasa. Belum yakin hadisnya masyhur, tapi ini juga ada hadisnya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, tapi dilihat-lihat di mana saat dan momen ketika kita mau mempraktikkan hadis ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa fi riwayatin lahu, dan di riwayat yang lain, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila jatuh suapan makanan kalian. Maksudnya di sini adalah misal apa yang jatuh. Jadi bagian dari makanan kita, misalnya seseorang makan kurma kemudian jatuh, atau makan buah kemudian jatuh, kemudian masih ada berpotensi untuk bisa kita bersihkan dari kotoran yang menempel pada saat makanan tersebut jatuh. Kata Nabi SAW, "Falyakhudha falyumit maka nabiha min adab." Maka hendaklah dia mengambil makanan tersebut, jangan dibuang, kemudian dibersihkan kotorannya jika memang masih bisa dibersihkan, dengan catatan bahwa kata Nabi SAW, maka hendaklah dia membersihkannya. Jadi kalau nggak bisa dibersihkan, maka tidak perlu untuk dimakan. Jatuh misalnya kepada sesuatu yang najis dan sudah nggak bisa dibersihkan, jatuh ke lumpur, kemudian nggak bisa lagi pian ambil kemudian pian bersihkan, susah ya, maka ini berarti tidak masuk ke dalam hadis ini. Tapi kalau di saat momen jatuh di tempat yang mungkin masih bisa untuk dibersihkan, di rumah pian lantai yang bersih, mungkin ada debu-debu sedikit kemudian jatuh, kemudian pian ambil, kemudian pian bersihkan, cuci, maka ini masuk di dalam hadis ini. Nah ini juga contoh Imam Nawawi memasukkan bagaimana kita berusaha untuk menekan egoisme kita, Pak. Kadang-kadang kita ini sudah gugur, kadang-kadang ada perasaan supan ambil atau apa saja yang membuat kita mungkin tidak terambil makanan tersebut. Dilawan sama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Dan ini sebab kenapa beliau menyertakan hadis ini, karena kebanyakan di antara kita kalau jatuh makanan dan masih bisa untuk dibersihkan, itu kita biasanya sudah gak ingat lagi sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah dibiarkan saja. Nah, jadi kalau nanti jatuh makanan pian, apapun yang pian makan, kerupukan misalnya jatuh, tapi masih bisa dibersihkan, maka ambil bersihkan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi tentu saja kalau tidak bisa dibersihkan, ya berarti jangan dimakan. Atau kalau jatuhnya diracun, harus dibersihkan lagi. Jatuh, kemudian jatuhnya misalnya di baygon, gugur kerupuk pian, gugur di baygon, habis kamu yang nyamuk, gugur di baygon. Wah, ada hadis yang dibersihkan, jangan, bisa mati pian. Jadi lihat keadaannya juga. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normal, dalam keadaan misalnya masih bisa dibersihkan, maka bersihkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW sama, masih di riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan itu berusaha untuk hadir pada setiap urusan dari salah seorang di antara kalian, hatta yahduru inda ta'amihi, sampai syaitan itu berusaha untuk hadir pada saat kita makan. Fa'idha saqatat min ahadikumul luqmatu, dan apabila jatuh salah satu dari bagian makanan kalian, falyumit makana biha min adha, maka hendaklah dia membersihkan kotorannya, falyakulha, maka hendaklah dia memakannya, wala yada'aha lisyaitan, jangan dia meninggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Ini hadisnya sahih, sama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala di dalam Sahih Muslim. Jadi di sini kita melihat bahwasanya Nabi SAW memberikan penjelasan terhadap sebab kenapa makanan yang jatuh itu harus diambil. Satu, karena kita tidak tahu, bisa jadi yang jatuh itu adalah ternyata berkah dari makanan yang bisa membuat kita kuat beribadah kepada Allah. Satu, jangan-jangan yang terbuang itu dari sepiring itu bisa jadi nanti itu berkah. Amunnya pian buang nang itu, atau misalnya dari satu piring nang nyaman biar makan, pada merasa lagi ternyata berkahnya yang nyangkut di tangan.
Itu tabasum ya, sayangnya yang cuma dapat kanyang tapi tidak dapat berkahnya. Makanya kita berusaha untuk menghabiskan makanan tersebut. Makanya kalau mengambil makanan, usahakan dalam batas yang kira-kira kita mau habiskan. Asal melihat iwaknya nyaman aja, kau berai banyak banget. Lalu pada mau habiskan, lalu batu lawan tisu supaya jangan sumpah. Nah, biasanya di pengantinan di mana? Kan biasanya gitu Pak. Melihat iwak, wah nyaman ini ya. Wah kau banyak banget nasinya. Sekalinya nangarannya manusia supaya ada batas kekuatan makannya. Ada batas kekuatan makannya di pengantinan dulu aja makan sekalinya kada habis. Boleh higa, pindah kada melihat lalu toko pilon tisu itu orangnya hilang. Itu ada narita Pak. Itu ada boleh. Makanya diukur-ukur kayak apakah nyamannya makanan itu. Nah, ukur-ukur. Ya ilah bila hendak bertambah bawa aja. Bila hendak bertambah bawa aja. Makanya diambil dulu sekira kita itu bisa habis dan kita dapat berkahnya. Ampun pian sisa akan jangankan nang tak sisa setengah piring, nang tak sisa di tangan aja disuruh Nabi untuk memakannya, menghabiskannya supaya kita dapat berkahnya. Apa contoh misalnya makanan apa? Nasi goreng misalnya. Nasi goreng di Al-Furqan ini nyaman banget. Bila yang kada percaya hadaki kita. Nyaman. Rasanya berikit sampai 1 sampai 2 hari kepikiran terus. Bila yang kada percaya lihat kita. Rasanya jangan berikan untuk ini. Menurut ada orang dapat bocoran dari sedikit. Ini supaya pian jangan mengantuk aja, tapi jujuran. Baik. Baik. Ulun tuh sampai mencari siapa nama ulah ini juga. Bujuran sampai mencari siapa nih, sampai bertahun. Soalnya dapat orangnya. Baik. Kemudian setelahnya apapun itu Pak makanannya yang nyaman, yang kira-kira biar hendak benar makan itu, maka diukur supaya pada saat kita makan itu kita dapat berkahnya, jangan sampai tertinggal di piring. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, baik itu yang misalnya nyangkut di tangan atau misalnya jatuh, itu untuk kita ambil supaya jangan sampai itu kita kehilangan berkah. Itu satu. Yang kedua adalah kata Nabi SAW di hadis tadi, penjelasannya adalah bahwa kalau kita tinggalkan makanan tersebut, maka berarti kita meninggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Jadi bila makanan yang gugur atau makanan yang tinggalkan, kemudian entah itu yang jatuh atau misalnya yang tersisa di piring biar kebanyakan mengawet dan lain sebagainya, kemudian dibuang makanannya, maka itu berarti dia sama lawan memberi makani syaitan. Nah, bila pian hendak memberi makani syaitan, hendaklah merasailah, jangan dirasai. Ya, jangan memberi makani syaitan. Kita Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah melihat ada salah seorang yang bertanya kepada salah seorang syekh, kepada salah seorang guru. Waktu itu di siaran Saudi Arabia. Jadi di siaran tentang masalah fatwa, bertanya tentang hukum-hukum Islam. Ada yang bertanya kepada Syekh, lupa waktu itu mungkin Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kemudian bertanya di salah satu tempat di sebuah daerah, mereka mengirim pertanyaan, dan bukan mereka yang bertanya, mengirim pertanyaan, boleh gak Syekh kami berpuasa sampai nanti besoknya lagi karena kami tidak mendapati makanan untuk kami berbuka puasa. Nangis itu Syekh, nangis. Kita tiap hari kadang-kadang makanan di sini kita buang-buang, tapi ada saudara kita di belahan dunia sana yang mereka harus menyambung puasa mereka, membatalkannya cuma niat saja, dan mereka bertanya, berdosa nggak kami kalau seandainya kami nggak makan karena memang kami nggak punya makanan. Nah, maka yang seperti ini kita ingat-ingat Pak, maka makanan itu jangan sampai kita buang-buang. Baik, lanjut kepada hadis yang ke-10. Jadi tadi hadis yang ke-8, 9, 10. Baik, 8 dan 9, kemudian sekarang masuk ke yang 10. Baik, hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 ini adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala
Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau berdiri memberikan kepada kami nasihat. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang bisa jadi terjadi secara dadakan berdasarkan apa keadaan yang pada saat itu dialami oleh Nabi, dialami oleh para sahabat. Maka terkadang Nabi SAW naik ke atas mimbar kemudian memberikan nasihat kepada para sahabat beliau. Pernah suatu ketika Nabi SAW tiba-tiba naik ke atas mimbar, kemudian setelah itu beliau berkata, memberikan nasihat, memberikan mau'izah. Apa isi nasihat Nabi Muhammad SAW? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan burla. Sesungguhnya kalian semua kata Nabi SAW dan seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan seluruh umat manusia akan dibangkitkan bersatu di atas tanah yang lapang. Maksudnya di atas tanah lapang itu tidak ada lembahnya, tidak ada juga gunungnya, tidak ada bukitnya, tidak ada lautnya, tidak ada danaunya, semuanya tanah lapang. Jadi semuanya itu rata dalam satu posisi, semuanya di atas tanah lapang. Dalam keadaan, kata Nabi SAW, yang pertama hufatan, kalian tidak menggunakan sendal. Jadi pada saat dibangkitkan kita tidak menggunakan sendal. Yang kedua uratan, kalian tidak menggunakan pakaian. Nah, berarti tidak menggunakan pakaian pada saat awal kali dibangkitkan. Ini Aisyah sampai bertanya, wahai Rasul, masa nggak pakai pakaian? Apakah tidak memungkinkan nanti orang satu sama lain melihat auratnya? Maka kata Nabi SAW, ada urusan yang lebih mereka pikirkan sampai aurat, bahkan aurat lawan jenis pun pada saat hari kiamat kelak tidak ada yang memikirkan untuk melihatnya. Padahal semuanya kada berbaju. Saking pada saat itu gentingnya keadaan, aurat yang terbuka itu tidak menjadi bahan perhatian untuk seluruh umat manusia. Karena mereka memikirkan di hadapan mereka ada surga, ada neraka. Jadi yang pertama tadi tidak menggunakan sendal, yang kedua tidak menggunakan pakaian ghurla. Ghurla ini artinya apa? Belum dikhitan. Jadi pada saat nanti kita dibangkitkan itu kembali belum dikhitan. Yang keempat dalam sebagian riwayat buhla. Buhla itu artinya adalah tidak ada harta. Jadi semuanya sama, tidak ada harta. Jadi datang kelak pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan kosong sama sekali. Yang namanya itu cuma amal soleh sama amal buruk. Buat orang-orang yang amal soleh berarti yang menemani mereka adalah amal soleh. Buat mereka yang amal buruk berarti yang menemani mereka adalah amal buruk. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan sebuah ayat, kama bada'na awal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan manusia itu pertama kali, sebegitulah nanti akan kami kembalikan. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itu adalah janji kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami pasti akan membuat hal tersebut terjadi. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Lalu kata Nabi SAW, tadi kan kita dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa Pak? Satu, tidak menggunakan sendal. Yang kedua, tidak menggunakan pakaian. Yang ketiga adalah tidak dikhitan. Yang keempat adalah apa? Tidak berharta. Tapi kata Nabi SAW, manusia pertama yang akan dipakaikan pakaian adalah Nabi Ibrahim AS. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi manusia pertama yang akan dipakaikan pakaian siapa? Nabi Ibrahim AS. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Lalu kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat akan didatangkan sebagian dari umatku, fayukhadu bihim dhatas shimal. Ternyata jalan mereka diambil dan ditarik ke sebelah kiri. Shimal itu artinya adalah kiri. Fa'aqulu ya Rabbi ashabi. Lalu Nabi SAW ketika melihat itu, Nabi SAW memahami yang datangnya dan ditarik ke sebelah kiri ini berarti mereka yang akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Rabbi ashabi, ya Rabbi ya Allah, mereka adalah sahabat-sahabatku. Dalam sebagian riwayat yang lain, ummati ya Rabbi, mereka adalah umatku. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kemudian datang suara memberitahu Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu.
Fa'aqulu kama qala al-'abdus salih. Kemudian aku mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, membawa sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi saksi bagi mereka pada saat aku berada di sekitar mereka. Artinya pada saat Nabi SAW hidup. Ila qaulihi al-aziz al-hakim. Ya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-117 sampai ke-118 yang akhirnya adalah al-azizul hakim. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu farattahum. Sesungguhnya mereka yang engkau lihat adalah orang-orang yang masih saja keluar dari agama Allah selama setelah engkau berpisah dan meninggal dunia dan meninggalkan mereka. Baik, ini hadis adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ulun minta biar jangan mengantuk, karena hadis ini banyak disalahpahami oleh orang, mengatakan bahwa sahabat Nabi itu berarti sudah keluar dari agama Allah berdasarkan dari hadis ini. Ini keliru. Ini biasanya hadis yang paling sering dipakai oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, orang-orang yang mengeluarkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari agama Allah. Jadi orang Syiah itu, orang Rafidhah itu, mereka menyatakan sahabat Nabi itu kafir sebenarnya. Coba kalian, sahabat Nabi kan kafir, kecuali hanya beberapa orang, diantaranya ada Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas. Kalau masalah Abu Bakar, kalau masalah Umar, itu semuanya buat mereka adalah kafir. Apa dalilnya? Hadis ini. Padahal mereka pun tidak mengakui keabsahan Sahih Bukhari. Kata mereka ada hadis Sahih Bukhari, padahal kada percaya lawan Sahih Bukhari. Tapi kalau sudah berdalil kira-kira cocok lawan Bukhari, diambil mana? Baik, apa maksud hadis ini? Satu, berapa menit tadi Pak? Berapa menit? 5, mudah cukup. Bismillah. Apa maksud dari hadis ini? Satu, yang pertama adalah yang dimaksudkan dengan ashabi, yang dimaksudkan dengan mereka adalah sahabat-sahabatku. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi, siapa saja yang masuk dalam kalimat ashabi tersebut. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Ada beberapa orang yang kata Imam An-Nawawi masuk di dalam kalimat ashabi tersebut. Yang pertama adalah al-murtadduna 'anil islami fi awakhir hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun ya'lam bi kufrihim. Adalah mereka yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka murtad keluar dari agama Allah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Ini ada, tapi enggak banyak. Bukan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, seperti Umar dan kebanyakan para sahabat Nabi, enggak. Tapi ini ada. Contohnya diantaranya mereka adalah orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Nah, ada orang yang mengingkari kewajiban zakat. Bahkan itu sudah ada sejak di akhir-akhir Nabi SAW hidup, kemudian ditumpas oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi orang yang mengingkari zakat itu Pak bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kafir, yang mereka meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib lagi setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Berarti kan mengingkari Al-Quran, berarti mengingkari firman Allah, berarti membalik hukum yang disepakati oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas, yang sudah darurat. Bahkan itu termasuk di antara rukun Islam, kemudian dibuat hilang oleh mereka. Ini berarti mengingkari syariat. Mengingkari syariat berarti mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran berarti mengingkari Allah. Maka mereka termasuk di antara orang-orang yang keluar dari agama Allah, bahkan sejak di akhir-akhir kehidupan Nabi. Tapi Nabi nggak tahu. Kemudian yang berikutnya kata al-murtadduna 'anil islami fi awakhir hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-murtadduna 'anil islami ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau tadi yang di ujung-ujung kehidupan Nabi SAW, tapi Nabi nggak tahu. Dan Nabi SAW masih melihat mereka adalah orang-orang yang dulunya masuk ke dalam Islam di zaman Nabi SAW, dan Nabi menyaksikan keislaman mereka. Yang kedua adalah mereka yang keluar dari agama Allah setelah Nabi SAW wafat dan meninggal dunia. Ini ada. Di antaranya juga sebagian dari mereka yang sama mengingkari tadi apa? Kewajiban zakat. Yang kedua di antaranya contohnya misalnya seperti sebahagian bahkan ada, subhanallah, di dalam sirah Nabi, dan ini kita sebutkan dalam kajian sirah Nabi, ada orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW
itu mengajarkan bacaan Al-Quran ke kabilahnya Musailamah Al-Kadzdzab dan sekaligus untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzdzab. Sampai di sana ngobrol dengan Musailamah Al-Kadzdzab, sampai di sana ternyata terpengaruh dengan Musailamah Al-Kadzdzab, akhirnya murtadlah dia. Nah, yang seperti ini ada tapi tidak banyak. Jadi yang seperti ini tidak membuat kita menghukumi seluruh sahabat Nabi kemudian keluar dari agama Allah. Enggak. Juga tidak bisa kita hukumi seluruh sahabat Nabi masuk ke dalam hadis ini. Mereka yang disingkirkan oleh Allah kemudian dikatakan oleh Nabi ashabi, sahabatku. Enggak masuk situ. Cuman memang ada orang yang dikenal oleh Nabi SAW. Kemudian setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka keluar dari agama Allah. Ada. Bisa dimengerti seperti ini. Jadi jangan sampai kita salah paham terhadap hadis. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nawawi, masuk juga di dalamnya adalah mereka orang-orang munafik yang menampakkan keislaman mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW, tapi menyembunyikan kekufuran mereka. Ini ada. Ya. Bahkan menurut Al-Imam An-Nawawi ada yang masih tidak dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi bukan mengetahui perkara yang gaib. Termasuk di antara perkara yang gaib adalah urusan hati. Ya, bisa dimengerti seperti itu, Pak. Ada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sebagian orang-orang munafik yang Allah tidak kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat bertemu dengan Nabi SAW pada hari kiamat, Rasul mengira itu adalah sahabat beliau. Bisa dimengerti seperti itu. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa orang munafik itu juga masuk dalam hadis ini? Di dalam hadis yang lain, Pak, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik, padahal Umar bin Khattab sudah pengen bunuh orang-orang munafik. Termasuk diantaranya adalah ketua gembongnya. Kemudian kata Nabi SAW, la yatahaddatsun nas. Jangan sampai, aku tidak ingin membunuh mereka, kata Nabi SAW. Jangan sampai nanti orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah siapa? Orang-orang munafik. Yang tadi kata Umar bin Khattab, sudah kita bunuh sejauh Nabi. Kata Nabi, jangan. Aku tidak ingin nanti orang mengira Muhammad membunuh sahabat-sahabat. Berarti orang munafik itu dalam tanda kutip, dalam secara bahasa, secara sudut pandang orang yang di luar itu masuk kepada sahabat Nabi SAW. Tapi mereka tidak masuk ke dalam sahabat Nabi karena sahabat itu adalah murni mereka yang bertemu dengan Nabi tapi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dimengerti, Pak? Habis sesuai waktunya. Habis sudah. Baik. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi secara umum hadis ini bisa dimengerti, Pak. Artinya jangan sampai kita nanti mengatakan ini ada hadis sahih berarti sahabat Nabi itu banyak. Tadi disebutkan oleh Imam Nawawi siapa saja mereka yang masuk ashabi di sini. Selain juga ada dalil Nabi SAW mengatakan umat. Jadi umat secara keseluruhan. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.